Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun, sahabat CR Misteri. Pada malam hari ini, tim CR Misteri tidak akan melakukan penelusuran ke tempat-tempat yang dimitoskan. Tetapi sebagai gantinya, kami akan membahas ataupun kilas balik tentang hasil penelusuran dari 3 tempat yang telah kami datangi, yaitu yang pertama di Makom ataupun makam Eyang Sempur, yang kedua di Petilasan ataupun Makom Eyang Jangkung, dan yang ketiga cerita di balik batu sila. Seperti apa penjelasannya ataupun histori dari hasil penelusuran tim kami di 3 tempat itu, jangan kemana-mana, tetap di CR Misteri. Baik sahabat, dari hasil penelusuran ke 3 tempat yang telah tim kami datangi, yaitu yang pertama tadi di Makam Sempur, yang kedua di Petilasan Eyang Jangkung, dan yang ketiga di Batu Sila, kami mendapatkan beberapa hal-hal yang di luar dugaan kami. Ada juga beberapa gangguan-gangguan dari makhluk-makhluk astral yang menghuni wilayah tersebut, dan ada juga makhluk-makhluk astral yang enggan untuk kami ungkap sejarah ataupun tempat yang kami datangi. Untuk lebih lanjut membahas tentang hasil daripada penelusuran tim kami, sekarang kami akan melakukan beberapa sesi tanya jawab untuk penelusuran untuk ketiga penelusuran tempat. Sesi tanya jawab untuk penelusuran ketiga tempat tersebut. Saksikan terus sahabat, tetap di CR Misteri. Baik sahabat, untuk selanjutnya saya di sini bertindak sebagai penanya untuk penelusuran dari ketiga tempat yang telah tim CR Misteri lakukan. Yang pertama kita mau tanya jawab seputar penelusuran di Makam Sempur. Mungkin yang pertama saya mau bertanya ke Aiki langsung terkait dengan video yang dilakukan di Makam Sempur. Ada yang dinamakan dengan yang namanya residual energi. Iya. Apa maksud dari residual energi tersebut? Dan bagaimana cara agar kita bisa melakukan hal tersebut, bisa melakukan residual energi. Residual energi. Sahabat, sebelum menjelaskan residual energi, kenapa beberapa hari tim CR Misteri tidak melakukan penelusuran, akan ketemu jawabannya pada kesempatan kali ini. Untuk itu, jangan kemana-mana, tetap terus saksikan pembahasan kami pada malam hari ini. Untuk residual energi, apa yang dimaksud dengan residu energi, dan kenapa dengan melakukan residual energi ataupun residu energi kita bisa mendapatkan atau flashback ke masa yang telah terjadi di tempat tersebut. Sebetulnya
residual energi itu kenapa bisa terjadi? Karena setiap benda ataupun makhluk hidup itu bisa menyerap energi. Kalau di alam bebas, contohnya batu, kemudian pepohonan juga bisa menyerap energi tentang kejadian yang sudah terjadi ataupun kejadian di masa lalu. Nah, kenapa saya bisa mengetahui apa yang telah terjadi di masa lalu di tempat tersebut? Itu tadi karena benda-benda mati seperti atau benda-benda hidup seperti batu, kemudian pepohonan, cermin itu bisa menangkap energi kejadian di masa lalu. Tinggal bagaimana kita menyelaraskan energi kita untuk menyerap energi yang terkandung di benda-benda tersebut. Seperti itu. Barangkali untuk penjelasan secara singkatnya. Dan pertanyaan selanjutnya, apakah mungkin bisa semua orang melakukan residu energi? Jawabannya ya bisa. Tinggal bagaimana kita melatih kepekaan batin kita untuk menerima energi di alam ataupun di benda yang kita maksud. Seperti itu. Barangkali untuk residual energi. Untuk pertanyaan kedua, di makam Sempur itu ada yang namanya Eyang Sumeren. Eyang Sumeren. Ya. Nah, ada beberapa pertanyaan dari penonton siar misteri. Seperti apa sosok Eyang Sumeren tersebut? Sosok Eyang Sumeren yang saya tangkap dari hasil residu energi, kalau dari bentuk fisik dia mempunyai badan atau fisik yang biasa-biasa saja, dalam artian tidak normal, dalam artian fisik beliau normal seperti orang pada umumnya. Tetapi waktu itu yang saya dapatkan, beliau suka memakai ikat kepala ya, ikat kepala, suka memakai ikat kepala dan memakai pangsi berwarna putih, memiliki jenggot tetapi tidak terlalu panjang, dan selalu beliau membawa tasbih, tetapi tasbihnya dari seperti kayu ya, berbahan kayu, kurang lebih seperti itu sosok beliau. Dan untuk bentuk wajahnya ataupun warna kulitnya sawo matang, seperti itu. Lalu di sana itu kan dari Aiki sendiri pernah menjelaskan gitu kan, dari dalam video tersebut, di sana itu terdapat satu pusaka yang menyerupai kukup yang melingkar menutupi atau mewadahi makam tersebut. Seperti apa untuk lebih jelasnya, dan fungsinya pusaka di tempat itu seperti apa? Sebetulnya itu bisa dibilang perisai ya, yang saya tangkap itu merupakan sebuah pusaka dan fungsinya sebagai perisai. Perisai mungkin
entah itu perisai dari orang-orang yang berniat jelek mungkin, ataupun orang-orang yang niatnya kurang baik datang ke tempat tersebut. Dan seperti yang pernah saya katakan di waktu penelusuran, kalaupun ada orang yang berniat tidak baik datang ke tempat tersebut, datang ke makam Eyang Sempur, hajatnya tidak akan terlaksana. Tidak akan terlaksana. Pasti bakal menemukan kejanggalan-kejanggalan yang tidak diduga-duga. Misalkan bisa jadi celaka, ataupun bisa jadi efeknya ke keluarganya. Itu mungkin yang saya dapatkan dari pusaka yang melingkar ataupun yang mengukup tempat tersebut. Seperti itu. Dan bentuknya seperti kopiah melingkari seluruh area pemakaman. Seperti itu. Mungkin bisa jadi juga sebagai perisai dari musuh-musuhnya mungkin di zaman dulunya, dan sampai sekarang juga masih aktif. Seperti itu. Itu mungkin pusaka utama mungkin. Pusaka utama. Berdasarkan penglihatan dari AA sendiri, apakah ada pusaka lain di tempat tersebut? Pusaka di tempat pemakaman Eyang Sempur itu sebetulnya banyak, tetapi pada waktu penelusuran waktu itu saya tidak terlalu ambisi untuk menelusuri semua pusaka yang berada di tempat itu. Tetapi kenapa waktu itu saya mencoba merasakan energi dari benda pusaka, karena ada beberapa warga yang mengatakan bahwa di tempat tersebut memang terdapat pusaka seperti itu. Jadi tujuan kami cuman sebagai pembuktian aja. Dan dari hasil penelusuran memang ada beberapa pusaka seperti keris, kemudian batu merah delima mungkin, kalau yang dikatakan warga ada bokor emas, kemudian cambuk cemeti, pada waktu itu energinya tidak saya dapatkan. Kemungkinan kedua pusaka tersebut sudah dipindah tempatkan ataupun disimpan di tempat yang ya menurut mereka aman dari jangkauan orang-orang yang memburunya. Seperti itu. Untuk pusaka yang terdapat di tempat itu sebetulnya banyak, tetapi malah setelah pulang dari penelusuran di tempat Eyang Sempur, pernah dia datang ke mimpi saya. Di dalam mimpi beliau memperlihatkan satu buah pusaka, yaitu sebilah keris. Beliau namakan kerisnya Banyu Sadewo ya. Dan dari sebilah keris tersebut memancarkan cahaya berwarna biru sampai menembus ke awan. Seperti itu. Beliau meminjamkan kepada saya, dan tidak lama di tempat tersebut juga di waktu itu juga saya kasihkan lagi ke beliau. Mungkin itu
salah satu pusaka pribadi ya, salah satu pusaka pribadi, iya. tetapi bukan milik beliau, tetapi itu milik salah satu pengawal beliau Oh, yang mengalahkan gerombolan oh, itu. Nah, dia memiliki pusaka keris yang bernama Bayu Sadewo, Sadewo ya, kalau nggak salah. Seperti itu. baik, sahabat siar misteri, mungkin begitu penjelasan untuk eh, beberapa pertanyaan terkait makam Sempur. Yang selanjutnya kita akan mencoba tanya jawab seputar penelusuran di petilasan Eyang Jangkung. Nah, pada saat penelusuran di petilasan Eyang Jangkung, ada satu sosok yang kami anggap itu awalnya sebagai Eyang Jangkung, namun ternyata beliau itu adalah sosok penjaga dari petilasan Eyang Jangkung. Ya, kalau nggak salah yang bernama Raden Cakradinata. Cakradinata. Nah, dari pandangan AA sendiri, sosok seperti apa Raden Cakradinata? Raden Cakradinata kebanyakan beliau merubah wujud dan merubah bentuk, memiliki postur yang sangat tinggi seperti yang saya alami waktu penelusuran di makam yang Sumeren. Beliau hadir menggunakan sosok yang lain ataupun bentuk yang lain. Beliau datang menggunakan bentuk ataupun tubuh yang sangat tinggi, yang sering mungkin karena penduduk setempat mengenalnya sebagai Eyang Jangkung. Makanya beliau hadir menggunakan postur yang tinggi, dan beliau memakai pangsi serba hitam dan memiliki rambut yang sangat panjang waktu itu. Tetapi ketika saya mengunjungi petilasan daripada Eyang Jangkung, sosok beliau lain lagi. Sosok beliau seperti pengawal. Dia memiliki badan yang kekar, memiliki senjata, yaitu yang di senjata selempang, namanya senjata selempang di belakang beliau, dan beliau memakai siger, iya, seperti itu. Lalu untuk petilasan Eyang Jangkung itu kan berada di tengah-tengah Sawah. Terus dikelilingi dengan bambu-bambu seperti hutan belantara gitu. Tidak terlihat ada petilasan gitu kan. Makanya saya juga pertama masuk ke sana saya blank, tidak tahu gitu petilasannya yang mana, karena memang tertutupi beberapa pepohonan gitu kan. Nah, dari pandangan AA sendiri, petilasan Eyang Jangkung itu seperti apa? Ya, sepintas dari luar memang banyak orang yang tidak mengira bahwa di situ adalah ada sebuah petilasannya. Makanya alhamdulillah pada kesempatan kali itu kami bisa menemukan petilasan beliau. Nah, kalau dari kacamata dohir, memang petilasan tersebut sekarang dijadikan sebagai tempat pesawahan, kemudian di belakangnya ada bambu-bambu dan kayu-kayu yang sengaja ditanam oleh warga sekitar. Itu secara dohir.
Tetapi kalau kita berbicara gaib ataupun hasil daripada penglihatan mata batin saya, di tempat tersebut merupakan sebuah bangunan masjid, bisa dibilang masjid ataupun musola, tempat di mana dulu beliau bertirakat, beribadah, melakukan sembahyang, melakukan ibadah, karena juga beliau adalah salah satu ahli tasyawuf ya. Beliau ahli tasyawuf. Makanya tidak heran kalau kita masuk ke tempat beliau dengan hati yang bersih, ikhlas, dalam artian tujuan kita baik, tujuan kita datang ke tempat tersebut untuk mengenang jasa-jasanya beliau. Kemudian kita melakukan doa di sana, wirid di sana, secara tidak langsung di belakang kita banyak yang mengikuti. Banyak seolah-olah kita sedang berada di sebuah pengajian yang penuh dengan orang. Itu yang saya rasakan. Tetapi sebaliknya, ketika kita datang ke tempat tersebut malah meminta, kemudian berlaku tidak baik, bakalan terjadi hal-hal yang tidak kita inginkan. Bakalan terjadi hal-hal yang sangat merugikan bagi si pengunjung. Karena kenapa? Di tempat tersebut didominasi oleh energi-energi yang negatif di sana. Makanya tidak heran ada beberapa warga sekitar, jangankan di malam hari, di siang hari juga banyak menemukan hal-hal yang di luar akal manusia pada umumnya. Banyak melihat penampakan-penampakan seperti sosok ular, kemudian wanita cantik, kemudian ada juga yang menemukan sesosok macan. Nah, itu bentuk daripada energi-energi negatif yang berada di tempat tersebut. Seperti itu. Berarti kalau ada niat yang tidak baik gitu kan, apakah dari makhluk yang memiliki aura negatif tersebut, apakah bisa menyerupai dari sosok yang jangkung misalkan, untuk istilahnya membelokkan akidah, mengelabui gitu kan. Apakah bisa seperti itu? Sejauh ini hasil daripada residual energi pada saat itu sebetulnya eyang jangkung yang kita sedang bahas, beliau sampai saat ini juga masih mengunjungi tempat tersebut, masih. Tetapi dari 1 minggu dia mengunjungi tempat tersebut cuman 1 malam di 1 waktu. Mungkin mohon maaf, saya tidak bisa menyebutkan malam apa beliau ada di tempat tersebut. Takutnya ya menimbulkan hal-hal yang lain-lain. Seperti itu. Dan kalaupun energi-energi negatif ataupun makhluk-makhluk negatif yang berada di tempat tersebut tidak bisa menyerupai sosok beliau. Tetapi kenapa banyak yang hajatnya terkabul di tempat tersebut? Seperti saya tadi bilang, di tempat tersebut didominasi oleh hal-hal yang negatif.
ketika ada manusia yang mengunjungi petilasan Eyang Jangkung dengan berniat meminta-minta, dan pernah saya beberapa kali berdialog dengan energi Eyang Jangkung, kebanyakan yang datang ke tempat tersebut yaitu tadi meminta kedikjayaan, kemudian meminta keduniaan, dan bahkan ada juga yang meminta apa namanya yang sedang tren sekarang tuh, togel ya, nomor togel. Nah, ketika datang orang-orang tersebut, beliau ataupun Raden Cakra Dinata tadi tidak bisa berbuat apa-apa. Beliau hanya bisa menyaksikan dan merasa kasihan, tapi tidak apalah daya, beliau tidak bisa membantu apa-apa. Dan yang mengajak ataupun yang hadir adalah dari energi-energi negatif seperti itu. Baik, mungkin sudah cukup mewakili untuk sosok dari Raden Cakra Dinata. Nah, yang jadi masalah saat penelusuran petilasan Eyang Jangkung itu, saat tim CR Misteri itu mau mempublikasikan video. Ada beberapa istilahnya kejanggalan dari mulai dari pengeditan, perpindahan file tiba-tiba tidak bisa gitu kan, laptop tiba-tiba ngeheng dan lain sebagainya, dan akhirnya ada satu sosok yang datang. Dan tentunya itu dari yang kita bahas tadi, dari yang beraura negatif gitu. Nah, yang jadi pertanyaannya, siapa sosok tersebut dan mengapa makhluk tersebut tidak ingin video ini dipublikasikan. Jadi di tempat tersebut ada salah satu raja dari golongan Demit, disebutnya Dedemit, dari golongan Dedemit, di mana yang sering menampakkan diri kepada warga sekitar berbentuk atau menyerupai sesosok ular, tetapi sejatinya itu bukan ular, yaitu raja itu tadi, Raja Dedemit tadi. Dia tidak memiliki tubuh, tidak memiliki anggota tubuh, dia hanya memiliki kepala berambut panjang dan berlidah panjang. Yang sering warga sekitar lihat, baik itu di selokan ataupun di di sawah, di tengah-tengah sawah berbentuk ular, sebetulnya itu adalah lidah daripada si makhluk tadi. Dan dia memakai sebuah mahkota seperti bahasanya tuh kelotok munding, kalung kerbau ya. Kalung kerbau, nah hampir seperti itu. Dan dia tidak memiliki tubuh, dia hanya sebuah kepala, memiliki rambut panjang dan lidah yang panjang. Nah, itu merupakan raja daripada Dedemit di tempat tersebut yang menguasai tempat tersebut. Kenapa beliau sampai tidak mau diungkap? Ya karena tujuan mereka menyesatkan manusia yang lemah imannya. Kenapa tidak mau diungkap? Ya karena mereka merasa rugi telah kita ungkap jati diri mereka.
seperti itu. Makanya sekuat tenaga mereka mencoba mengganggu kita, menghalang-halangi kita, bahkan sampai dia nekat masuk ke tubuh istri saya. Masuk ke tubuh istri saya. Dia melakukan beberapa kali penyerangan kepada saya. Alhamdulillah, dengan izin Allah, dengan perlindungan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, saya bisa menetralisir tempat tersebut. Ya, alhamdulillah juga videonya bisa kita publikasikan publikasi sebagai bahan edukasi ya, khususnya untuk wilayah Garut gitu ya. kan ya, umumnya untuk semua sahabat CR Misteri. Mungkin itu pembahasan dari petilasan yang jangkung. Yang terakhir mungkin penelusuran dari Batu Sila. Ini sih lebih ekstrim lagi dari tempat-tempat yang lain. Jadi sahabat CR Misteri, kita akan melanjutkan tanya jawab terkait penelusuran kita di Batu Sila. Yang pertama mungkin saya mau bertanya ke Aiki terlebih dahulu terkait dengan sosok dari Maung Pincang yang saat itu tiba-tiba masuk di luar dugaan, tiba-tiba masuk ke Raga sendiri. Bagaimana sosok dari Maung Pincang tersebut? Sebetulnya hal ini, sahabat, bermula daripada penelusuran atau pengungkapan cerita di balik Batu Sila, yang sayangnya batu tersebut tidak bisa kami ekspos karena sekitar kurang lebih tahun 80-90 batu yang berbentuk orang yang sedang bertapa tersebut dihancurkan oleh warga. Ya, dan konon katanya yang menghancurkan batu tersebut meninggal setelah menghancurkan. Tapi saya juga tidak mengetahui persis untuk kejadian tersebut, cuman cerita dari orang tua kita, orang tua dengan dulu seperti itu, katanya sih meninggal. Ya, mengenai misteri ataupun cerita di balik petilasan ataupun Batu Sila tersebut sangat luar biasa, sahabat. Dan mengenai sosok yang masuk ke dalam raga saya, yaitu yang bergelar si Pincang. Dia itu sesosok harimau yang memiliki kaki yang tidak sempurna. Kenapa dinamakan pincang? Ya karena kakinya pincang, ataupun apa ya bahasanya, tidak normal, cacat mungkin, seperti itu. Dan si Pincang ini dia hadir sekarang. Dia ada. Apakah ada keterkaitannya antara Maung Pincang dengan batu yang dibelah tersebut? Apakah, karena mohon maaf bila ada sosok atau makhluk tersebut ya sekarang ini ada di sini, apakah begitu pincangnya itu, apakah karena hal tersebut atau ada hal lain gitu? Sebetulnya tidak ada keterkaitannya mengenai
penghancuran batu tersebut dengan pincangnya atau cacatnya sesosok si macan ini. Tidak ada. Dan saya juga sampai sekarang enggan untuk berkomunikasi dengan beliau ya, karena menurut saya ya belum saatnya saya untuk menggali lebih dalam lagi tentang sosok beliau, karena ada beberapa faktor, yaitu ada beberapa makhluk astral yang menghuni tempat tersebut melakukan penyerangan seperti itu. Makanya setelah penelusuran untuk komunikasi dengan beliau, saya hentikan sementara seperti itu. Jadi sejauh ini belum jauh mengenal sosok beliau. Seperti itu. Tapi yang saya lihat gitu ya, sosok Maung Pincang ini mempunyai sifat kepemimpinan atau ketegasan dari cara dia berbicara, dari cara dia perilaku dia saat kita ke sana penelusuran. Nah, apakah ada kedudukan khusus dari sosok Maung Pincang tersebut di tempat itu? Kedudukan beliau di Petilasan Batu Silas, sebetulnya beliau adalah salah satu pemimpin ataupun yang dituakan ya di tempat tersebut. Yang dituakan untuk menjaga tempat tersebut, tetapi dalam artian menjaga karena memang beliau sudah dari dulu berada di tempat tersebut, dan sebetulnya tempat beliau tidak mukim di sana. Menurut cerita beliau sering tinggal di gunung Gunung Papandayan, kemudian Gunung Cikuray seperti itu. Beliau menjaga Gunung Papandayan, Gunung Cikuray, dan juga Petilasan Batu Sila seperti itu. Dan kalaupun pertanyaannya apakah beliau berpengaruh di tempat tersebut, sangat berpengaruh karena beliau merupakan seorang pemimpin yang memiliki tugas menjaga ketiga tempat yang saya sebutkan tadi. Tetapi kenapa dan siapa yang menugaskan beliau sejauh ini, karena memang terhalang oleh makhluk-makhluk yang negatif yang sengaja menyerang tim kami, sehingga dialog saya dengan beliau tidak bisa intens. Lebih dalam lagi untuk menggali informasi dari beliau seperti itu. Karena beliau juga pada saat itu juga tertutup ya, tidak mau menjelaskan jati diri beliau seperti apa gitu kan. Nah, pada saat kita mau melakukan liputan di sana, tiba-tiba kan ada satu sosok ular yang datang. Nah, siapa sosok ular tersebut dan dari mana asalnya? Sosok ular yang berada di Batu Sila lagi-lagi merupakan sesosok makhluk astral yang bersifat negatif ya. Yang bersifat negatif. Seringkali warga juga menemukan sesosok ular di siang hari, dan
tugas beliau yaitu tadi cuman untuk menggelincirkan akidah manusia yang mungkin tujuan beliau memusrikan manusia dengan harapan beliau bahwa manusia meminta harta kekayaan, mungkin tujuan beliau seperti itu. Dan tidak heran banyak juga manusia-manusia yang sudah masuk ke perangkap beliau seperti itu. Dan alhamdulillah pada penelusuran pada malam itu saya bersama tim bisa menetralkan tempat yang dikuasai oleh beliau. Seperti itu, alhamdulillah. Lalu ada sosok yang menamakan dirinya si Belang gitu kan. Si Belang. Ya, mungkin saya akan langsung bertanya ke Aeda, mediator ya, selaku mediator pada saat liputan di sana. Nah, untuk Aeda sendiri bagaimana perasaannya saat si Belang itu masuk ke raga Aeda sendiri? Ya, sahabat misteri, yang saya rasakan pada saat penelusuran waktu itu, jadi sosok si Belang itu kira-kira dari lokasi yang ditelusuri ke arah utara, dia berada di atas. Itu satu sosok yang namanya si Belang itu berupa harimau yang gede. Terus dia mempunyai energi atau residual yang saya dapatkan, dia lumayan gede energinya. Ya, terus pada saat masuk ke raga saya, dia gak mau menyebutkan nama, cuma namanya ingin disebut si Belang aja. Mungkin gelar mungkin ya. Gelar mungkin. Terus selain si Belang, yang saya rasakan di situ juga ada berapa sosok-sosok yang datang dari luar terus mau masuk ke lokasi yang kita lakukan penelusuran. Salah satunya yang pertama ada satu sosok wanita yang mukanya hancur beserta anak-anak kecil hitam-hitam, gundu-gundu, banyak. Dia mungkin pengikutnya. Terus yang saya dapatkan lagi sosok yang ada di pohon sebelah sini yang dekat sungai. Nah, itu energinya. Itu energinya lebih dahsyat, lebih gede mungkin. Itu satu sosok berupa genderuwo lah. Nah, itu mungkin itu yang lebih gede yang saya dapatkan, energinya lebih luar biasa itu. Mungkin dari saya itu yang saya dapatkan waktu penelusuran. Makanya sebelum saya melakukan memasukkan sosok si Belang itu tadi, sebetulnya saya mau memasukkan sosok yang menunggu di pohon itu, karena kenapa? Saya juga merasakan penasaran. Pertama, sebelum saya melakukan penelusuran tersebut, ketika tim kami datang ke tempat tersebut, sosok beliau sudah sangat frontal menghalang kami. Sampai yang pertama itu terpental ya. Ketika membuka gerbang gaib, nah energi daripada sosok makhluk astral yang bertempat di pohon itu karena saking besarnya, sehingga saya sempat terpental juga. Sempat terpental juga. Nah, cuman sayangnya karena terlalu banyak sosok
astral yang negatif di sana sehingga berdampak kerusakan kepada alat-alat kepada dari alat-alat Iya. mikrofon kita mati, kemudian kamera juga tidak Blur, berfungsi dengan berfungsi, ya. baik, kemudian apa namanya pencahayaan juga ya, Iya. pencahayaan Sedikit terganggu. sempat sedikit terganggu sehingga ada beberapa momen yang tidak bisa kami publikasikan kepada sahabat siar misteri karena mohon maaf ada kesalahan ataupun ada gangguan teknis ya, yang tanpa kita duga-duga, yang tanpa kita duga-duga sehingga sangat disayangkan ketika penelusuran di petilasan ataupun di Batu Sila banyak momen-momen yang tidak bisa kami publikasikan kepada sahabat siar misteri. Seperti itu, makanya sangat luar biasa setelah kejadian penelusuran di Batu Sila tersebut sehingga membuat tim kami sangat kewalahan. Nah, itu salah satunya kenapa tim kami di beberapa minggu ke belakang tidak melakukan penelusuran karena disibukkan dengan bermacam-macam serangan yang dilancarkan dari makhluk-makhluk astral yang bertempat di Batu Sila tersebut. Mohon maaf sekali lagi waktu kami melakukan pengobatan kepada anak-anak kami, melakukan ruqyah kepada tim kami tidak dipublikasikan karena takutnya para sahabat salah persepsi salah pemahaman seperti itu. Dan masih banyak lagi teror-teror yang dilakukan oleh makhluk-makhluk astral yang berasal dari tempat tersebut. Seperti itu. Baik sahabat, seperti yang diceritakan A tadi, setelah kita melakukan syuting di tempat tersebut itu ada 2 sosok perempuan yang mengganggu tim kami. Lalu masuk lagi ke mimpi AA ya. Ada 3 makhluk yang mengajak bertarung. Bertempur. Nah, siapa sosok dari kedua perempuan tersebut dan juga ketiga makhluk yang mengajak bertempur? Sebetulnya 3 sosok tersebut setelah saya pulang dari penelusuran saya mencoba komunikasi melakukan mediumisasi dengan istri saya. Ketiga sosok tersebut merupakan sebuah panglima yang tadinya kalau istri saya tidak dijaga ataupun tidak dibentengi terlebih dahulu, sosok tersebut akan masuk ke istri saya dan mengejar ke tempat tersebut dan mungkin akan langsung bertarung menggunakan raga istri saya. Seperti itu. Tapi alhamdulillah berkat pertolongan Allah Subhanahu wa taala istri saya bisa menahan energi yang mau masuk dan menguasai tubuh beliau, tubuh istri saya. Nah,
ketiga sosok tersebut ketika kami pulang, dia mengikuti dari belakang. Mengikuti dari belakang sampai ke depan rumah. Sampai ke depan rumah, kemudian energinya terasa oleh istri saya. Istri saya memberitahu bahwa ada 3 sosok yang sengaja mengejar dan ingin menyelakai. Nah, pada saat itu langsung saya melakukan doa bersama, kemudian saya kejar kembali. Ketiga sosok tersebut lari. Saya pikir sudah balik lagi ke tempatnya, itu ke bawah, tetapi liciknya makhluk tersebut dia beralih rupa menjadi sesosok makhluk yang tim kami kenal. Makanya beliau menyelinap masuk ke tempat kami dan mengganggu salah satu putra dari tim kami. Seperti itu. Dan untuk bentuk daripada sosok tersebut lebih ke seperti vampir. Apa sih, Dracula. Dracula. Lebih ke seperti Dracula, seperti itu. Tinggi besar, bertaring, ya seperti layaknya Dracula. Seperti itu. Ini ya ada yang spesial Apa? dari cerita tersebut, kan banyak sekali kita mendapatkan gangguan dari segi alat, terus ke tim juga. Nah, ada satu sosok spesial yang membantu tim CR Misteri. Ya, itu sosoknya seperti Putri kan? Putri. Putri. Nah, siapa sosok beliau tersebut? Sebetulnya sosok Putri tersebut masih dirahasiakan ya, kebenarannya. Kenapa masih dirahasiakan? Ya karena takutnya yaitu tadi beliau mungkin berniat membantu tim CR Misteri. Nah, kenapa masih dirahasiakan? Karena takutnya malah si makhluk astral yang tadinya menyerang ke kami berbalik arah menyerang ke beliau. Nah, makanya saya coba untuk merahasiakan dulu keberadaan beliau. Tetapi ketika masuk ke dalam mimpi saya pada waktu itu, ketika ada penyerangan, ya yang dikatakan oleh beliau itu mencari, pertama jati diri beliau, kedua mencari leluhur beliau. Mungkin dari hal tersebut beliau meminta syariatnya bantuan tim kami untuk menunjukkan di mana jati diri beliau dan siapa leluhur beliau. Seperti itu mungkin. Dan yang jadi tanda tanya kenapa beliau meminta bantuan kepada kami, meminta tolong kepada kami untuk menunjukkan dan membuka jati diri beliau, ya mungkin salah satu makhluk yang biasa mengikuti tim kami atau yang biasa bercanda ataupun bersahabat dengan kami, tentunya dari golongan-golongan yang positif,
beliau mengetahui ada terah yang mengikuti kami sama dengan terah beliau, seperti itu Seperti itu kurang kurang lebih. lebih. Mungkin ya sahabat, kedepannya mungkin akan ada ya pembahasan jikalau waktunya sudah pas, sudah saatnya diungkap gitu kan. Nah, untuk sekarang mungkin untuk sosok Putri tersebut masih dirahasiakan. Nah, untuk pembahasan selanjutnya ya dari tadi juga saya sendiri sudah merasakan Banyak ada kehadiran. berat di sini. Mungkin saya mau bertanya untuk saat ini sosok apa saja sih yang ada di sini itu yang ikut ke dalam liputan kali ini? Ya mungkin dari Aeda sendiri, Menurut dari pandangan dulu Aida. pandangan Aeda secara batin Aeda. Ya, Iya, di sahabat sini tuh misteri. ada siapa aja gitu kan? Apakah ada makhluk dari yang negatifnya ataukah dari yang positif? Yang positif itu siapa gitu kan? Ya, Saya dari tadi juga saya merasakan berat di sekitar pundak. ya, ya. Ya, sahabat misteri, yang saya tangkap atau saya lihat dari sini udah banyak lah yang datang ke sini. Yang paling dominan itu yang tadi diceritakan sama Aiki ya, yang itu mau pincang. Dia udah kesini, udah ada. Terus satu sosok kakek-kakek yang pakai baju koko putih sama peci hitam, sarungnya kotak-kotak. Gak tahu itu siapa saya mah. Itu aja yang saya lihat mah. Gak tahu kalau menurut pandangan Aiki mungkin lebih jelasnya sama Aiki dijelasin. Nah, dari penglihatan Aiki sendiri nih. Mancing, sahabat. Mancing. Soalnya dari tadi dari sekitar pundak saya juga ada berat. Ya, perlu sahabat ketahui kenapa saya bisa merasakan kemudian melihat makhluk-makhluk astral. Sebetulnya susah untuk diceritakan secara logika ya. Susah untuk diceritakan secara logika, tetapi kenyataannya ya memang seperti itu. Banyak hal-hal yang di luar nalar manusia pada umumnya, banyak hal-hal yang tidak bisa diceritakan secara rasional kalau kita berbicara tentang makhluk astral ataupun dunia gaib ya. Ataupun dunia gaib. Makanya untuk para sahabat siar misteri dimanapun berada, ya inilah keunikan orang-orang yang mungkin memiliki anugerah dari Yang Maha Kuasa, dikasih mungkin kelebihan, tetapi bukan dalam artian saya memiliki kelebihan, tidak seperti itu, tetapi Allah Subhanahu wa Ta'ala ya lebih mengetahui tentang apa yang harus saya jalani pada saat ini, sehingga ya anugerah tersebut saya manfaatkan sebaik mungkin, semaksimal mungkin, dan setawadu mungkin, sehingga setidaknya bisa membantu sesama manusia yang membutuhkan, bisa membantu minimal keluarga yang membutuhkan, seperti itu.
Dan insya Allah juga bagi para sahabat-sahabat siar misteri yang memiliki kejanggalan-kejanggalan di kehidupannya, dalam artian kejanggalan yang bersifat gaib, Ya, bisa komen juga nanti di kolom komentar, bisa berkonsultasi juga nanti ke tim kami, dan untuk sementara waktu bisa dicantumkan di kolom komentar. Mudah-mudahan izin Allah kami bisa membantu para sahabat. Amin. Seperti itu. Kembali lagi ke pembahasan yang tadi, di mana sosok yang tadi memang di sini banyak juga sosok yang hadir, ada juga tamu yang hadir di tempat ini. Dan yang tadi diceritakan oleh Aida, sesosok kakek-kakek, ya tahu sendirilah siapa. Seperti itu, ya kan? Seperti itu. Terus kakek-kakek yang ya kakek-kakek gaul lah. Kakek-kakek gaul gitu. Malahan sebelum, kalau saya boleh cerita, sebelum liputan ini dimulai tadi, ketika kita di bawah sudah ada juga tamu yang hadir. Sudah ada juga tamu yang hadir. Tapi beliau mengucapkan salam, assalamualaikum, saya jawab waalaikumsalam, saling sapa, udah sampai seperti itu, tidak ada kelanjutan lagi. Dan saya tidak terlalu fokus ke beliau. Saya tidak tahu siapa sosok tadi yang hadir. Seperti itu. Dan kenapa terkadang ketika saya melakukan penelusuran, mengalami bisa dibilang kesandingannya, interaksi, baik itu secara residu energi ataupun reaksi energi dari makhluk tersebut menguasai raga saya. Ya mungkin karena salah satu titik di badan saya sudah terbuka mungkin. Sudah terbuka mungkin, makanya ketika energi datang menguasai tubuh saya sudah tidak bisa mengendalikannya. Dan insya Allah dengan izin Allah, yang interaksi yang masuk ke dalam badan saya mudah-mudahan semua yang positif. Amin. Seperti itu. Baik, sahabat, selanjutnya kita akan mencoba berkomunikasi, mengobrol dengan salah satu atau beberapa, mungkin kalau ada yang mau diajak berkomunikasi tentang sosok yang tadi dibahas itu siapa. Jadi saksikan terus. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Cager. Alhamdulillah. Syukur. Udut. Woi, nah kursi woi. Ya, nak kursi lah teman. Oh. Baik sahabat, ternyata ada talk yang tadi dibahas, salah satu sesepuh dari mana, Tasik ya, Emak? Woi. Di Tasik. Oh, di mana Di woi? mana, woi?
kita lanjutkan eh, tetap tonton terus channel CR Mystery. Cager cu. Alhamdulillah. Nama empuk. Oh biasa teh sila dihanap kan. Nama sama. Oh pek ieu cicing dinu kieu. Kumaha ama ieu teh perjalanan hana kamari teh nya seueur nya ieuna cocobina Woi. seueur cocobina. Oh keun bae diajar. Ya aja. Oh, Kamu ngirim kayak itu tuh. woi Ngiring teh kamari. milu ngan ngaleos we aman. Nah, dapat ngelewas itu amat. Woi Buat ngelewas. atuh aya ama mah Mata rata. tak gitu karunya we Mana. keun bae. Dia ajar namanya. Oh diajar dewasa. Terus Ama ari eta teh mau pincang teh sarerehan keneh teu Sa? mau pincang. Oh Terang ama hafal. apa? Nah, itu mah aliran positifnya mah. Woi Aliran anak positif. Sami sarang ama. oh meureun Eh. orang Sumedang. Oh. Heeh. Ada. Tapi domisilina atanapi tos lami didinya mah. Terus kepungkur gitu. Gimana cu? Mun eta teh si yang mong pincang teh terus lami didinya calikna gitu. Oh dinya di mana? Cuman di di handap tempat kamari. kemari. Oh Muslila ya nunita ngaja gitu sug ngajaga gitu. Tugas penginten. Oh Tapi pami anu salianti mong pincang panginten eta emang nu tos lami jantan eta nu lebih sepuh na panginten namanya. ya nih Jantan anjina nu nguasai panginten didinya mah panginten ngajaga we maneh nama ngajaga. pupurilingan gitu. Mohon sabatas wilayah eta ama atanapi dugi ka itu kalapang yang nama ampel. Mencakup oge nya ampel di wilayah anjeunna nya. Asa beda euy ieu teh. Maksudnya Asa beda. Pinten kumaha tempat ieu tanapi tempat pinten kumaha Asa beda we gitu asa tari isun gitu beda ti sasari. aya naon tah mah Woi aya naon teuing keur sarare meureun. anu calik di dieu. calik di dieu Barobo. Heeh. atuh tos barobo Barobo. Biasana rame. biasana rame. Pembulit biasana. Pembulit. Barobo. Bersyukur syariatna.
Alhamdulillah Alhamdulillah. secara rehat. Iya bisa dayana orang bisa rehat. Oh, amin, amin. Dari sehat biasa ikhtiar. Tak itu ikhtiar tong lu ya, tong lu ikhtiar. Ikhtiar ya, nggak dipasang sehat. Oh. Masalah hasil serang henteu nama orang kesanggakeun. Oh. Terus aya kulakna. Dan nyungkeun teh ka Allah teh abdi menyukeun sing sehat. Oh, tak itu. Sing rajin menta. Rajin menta. Terus. Da muapun. Mual, beda jeung manusia. Atoheun. Oh. Disungkeunan wae. Diatoheun. Gitu. Ngan sabalik na manusana. Tah gitu. Tak itu. Mohon. Mung menta. Tah gitu. Rajin menta nulak cangkeng. Iya. Tak itu. Anda pasor DP. Nah, orang makhluk ciptaan anjeunna. Laras. Menta bari nulak cangkeng. Menta bari jeung loba kahayang. Loba kahayang. Yang gerak. Tak itu. Manusia. Sering hurang tipeuting. Mohon. Menta kanu maha kawasa. Mohon. Pikeun pibekeleun hidup. Laras. Gitu. Godana mah. Oh. Tak itu apa gogoda? Geus puguh saukur gogoda, laksanakeun bae. Gitu. Mohon. Atuh cenah hese beunta, ganyel panonna. Ganja. Gitu. Tah mun tina eta nyungkeun tah amanya. Oh. Wios misalna ku bahasa Sunda. Karena ku bahasa urang sadidinten kieu da mau ninga pangintennya Allah. Oh. Empek wae. Gitu. Anjeunna mah dina sagala-galana tong boga-boga bahasa Sunda. Bahasa urang. Kareteg mana anjeunna uningaeun. Gitu. Rek ku bahasa Al-Qur'an hempek. Rek ku bahasa hidup hempek. Tak itu. Rek ku bahasa isyarat hempek. Anjeunna maha wenang. Itu. Ngan penta rezeki anu geus dicadangkeun pikeun diri urang sewang-sewang. Jantan hak urang Nu jadi hak urang. Jodoh, pati, bagja, jeung cilakana geus ditakdirkeun. Rezekina geus ditakdirkeun. Suhunkeun ku urang. Anu geus ditakdirkeun pikeun diri urang. Tong hayang ngahakan rezeki batur. Baik sahabat, pada akhirnya alhamdulillah pembahasan kita pada malam ini sudah selesai. Mohon maaf apabila ada pihak-pihak yang merasa tersinggung, yang merasa tersakiti. Hampura mohon maaf lahir dan batin. Kesalahan mutlak dari diri saya pribadi. Doakan kami sahabat agar senantiasa saya khususnya umumnya tim Siar Misteri selalu diberikan kesehatan, istiqomah di jalan yang Allah ridhoi dan selalu memberikan manfaat kepada sesama manusia. Terima kasih sahabat, nantikan penelusuran kami di tempat-tempat lainnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.